Eskalasi tanpa akhir jelas menggambarkan situasi Vladimir Putin dalam perang Ukraina saat ini. Operasi yang awalnya ditujukan untuk merebut Ukraina dengan cepat kini berubah menjadi situasi membingungkan dan Putin terjebak di dalamnya. Dia tak bisa hentikan perang karena itu akan mempermalukannya dan bisa membuat Putin digulingkan. Namun, Rusia juga tak bisa menang perang ini. Selama 4 tahun terakhir, kerusakan yang dilakukan Putin pada negaranya sangat besar hingga ia tak akan mampu menanggung akibatnya, bahkan jika Ukraina jatuh. Permainan akhir Putin dimulai, dia hanya bisa terus meningkatkan eskalasi tanpa jalan keluar. Untuk memahami alasannya, kita harus melihat awal operasi militer khusus Putin dan perkembangannya menjadi kegagalan yang tampaknya akan menjadi panggung kejatuhan Putin. Semua berawal dari mimpi agen KGB yang menginginkan kekuasaan tertinggi. Di benak Putin, terbayang kekaisaran besar yang mampu menyaingi lainnya, dibangun oleh Yosef Stalin dan sebelum dia, para tsar Rusia. Jack Brow, veteran Angkatan Udara Amerika Serikat dan komentator militer, dengan tegas menyebut perang ini tidak akan pernah berakhir saat membahas keinginan Putin. Putin ingin membangun kekaisaran. Jika Ukraina jatuh, Moldova dan negara Baltik akan jadi target berikutnya. Putin akan terus menggambar ulang peta dan mengklaim wilayah yang dulunya pernah menjadi milik Rusia. Menurut Dewan Atlantik, sejak April 2023, Putin telah mengisyaratkan ingin membangun kekaisaran. Dia secara terbuka membandingkan invasi Ukraina dengan penaklukan kekaisaran oleh Tsar Rusia Piotr yang Agung, seolah-olah berharap sebagian kejayaan masa lalu yang pernah dinikmati Rusia akan menular kepadanya. Putin mengklaim tengah mengembalikan tanah bersejarah Rusia ke tanah air. Dengan membingkai invasi Ukraina sebagai langkah pertama dalam kampanye yang jauh lebih luas untuk mengembalikan Rusia ke posisi yang menurutnya pantas di puncak tatanan geopolitik global, inilah rencana Putin sejak awal. Dan Bro mengatakan bahwa mereka yang memperhatikan pasti sudah menyadari hal ini sejak bertahun-tahun lalu, jauh sebelum Putin secara terang-terangan mengatakannya. Bro merujuk pada kembalinya Putin berkuasa pada tahun 2012, setelah sebelumnya selama 4 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia setelah masa jabatan pertamanya sebagai Presiden. Dan begitu Putin kembali duduk di kursi Presiden, dia mulai mengambil beberapa tindakan. Sekarang, jika dilihat ke belakang, kita bisa melihat itu sebagai titik awal dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat Putin kembali berkuasa pada 2012, Rusia langsung berhemat dan menabung karena Putin berencana merebut kembali kerajaannya, kata Bro. Situs web Sosialis Dunia melaporkan pada 2012 bahwa Kremlin membuat dokumen strategi 2020 yang merinci langkah penghematan untuk mengembalikan kemakmuran ekonomi Rusia. Dan perlahan tapi pasti, langkah-langkah tersebut berhasil. Bank Dunia mencatat ekonomi Rusia turun 7,8% pada 2009, namun tumbuh di dekade berikutnya. Pertumbuhan ekonomi Rusia tidak selalu kuat. Tahun 2016 naik 0,2% dan ada penurunan di 2015 dan 2020. Situasi Rusia kini lebih baik daripada tahun 1990-an meski tak sebaik masa jabatan pertama Putin. Banyak orang saat itu mengira Putin ingin memperbaiki ekonomi Rusia demi negaranya. Tahun 2022 alasan di balik penghematan itu akhirnya jelas. Rusia membutuhkan uang sebanyak mungkin yang bisa didapatkan dan uang itu dibutuhkan untuk mendanai invasi ke Ukraina. Meskipun Rusia tidak mengira akan menghabiskan banyak cadangan uangnya untuk menyelesaikan invasi tersebut. Dokumen bocor mengungkap Putin yakin Ukraina akan dikuasai militer Rusia hanya dalam 3 hari. Setelah Ukraina jatuh, Rusia akan mendapat wilayah luas untuk menambah kekaisaran Putin dan dasar membangun kekuatan merebut negara lain seperti disebut Bro. Sekarang kita tahu itu tidak terjadi. Sebaliknya, Rusia masih terjebak dalam perang yang belum selesai. Perang ini merugikan Ukraina, Rusia, dan semua yang terdampak ambisi kekaisaran Putin. Menurut Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi, jumlahnya $24 triliun pada Juli 2025. Rusia masih menghabiskan miliaran dolar untuk perang itu. TVP World melaporkan pada 19 Desember 2025,
Rusia akan mengalokasikan 73% produk domestik bruto untuk pertahanan dan keamanan nasional. Ini menandakan Putin akan lanjutkan perang, dia harus melakukannya. Putin merasa tak punya pilihan, meski dulu mengira ada opsi saat Donald Trump jadi presiden Amerika Serikat. Bro berkomentar bahwa Putin dan Trump punya pemikiran serupa dan Putin ingin memanfaatkannya. Dia menyebut keduanya yang tidak menganggap serius pemimpin Ukraina, Uni Eropa, atau Inggris, dan menganggap kekuatan ditentukan oleh jumlah senjata nuklir. Pola pikir yang dianggap serupa itu ditambah dengan apa yang secara sopan bisa disebut kurangnya pemahaman pemerintahan Trump tentang bagaimana menghadapi orang seperti Putin telah menyebabkan pemimpin Rusia membuat tuntutan maksimalis selama negosiasi damai dengan Ukraina. Putin hanya akan menerima kesepakatan damai jika aset yang dibekukan dikembalikan dan sanksi dicabut. Bro bilang itu tak bisa dilakukan tanpa pemimpin Uni Eropa, Ukraina, dan Inggris yang dianggap tak penting. Uni Eropa saja memegang 210 miliar euro atau sekitar 245 miliar dolar dari aset Rusia yang dibekukan. Dan mereka tidak akan mengembalikannya dalam waktu dekat. Putin juga menuntut agar Ukraina menyerahkan wilayah Donbas dan dia telah mencoba mengklaim bahwa wilayah tersebut sudah beberapa kali berada di ambang kejatuhan. Semua itu untuk meyakinkan Amerika Serikat mendukung versi perdamaian Putin. Kadang berhasil, tapi saat Putin menghalangi keinginan Trump. Seperti yang kita lihat pada penangkapan Nicolas Maduro dari Venezuela pada 3 Januari, Trump telah membuktikan bahwa dia akan mengambil tindakan tanpa peduli pada Putin. Meski Putin masih sering memanipulasi, Trump yang sulit ditebak membuatnya semakin tak terduga. Dan ketidakpastian itu berarti satu-satunya jalan nyata menuju kesepakatan damai yang memungkinkan Putin keluar dari perang yang dia mulai dengan kesempatan untuk tetap menjaga harga dirinya tidak akan pernah bisa dijamin. Apa yang dilakukan presiden otoriter yang ingin kekaisaran saat keinginannya tak tercapai? Bro juga menyebut Trump yang bermimpi meraih Nobel Perdamaian karena perannya di negosiasi perdamaian perang Ukraina. Putin berkali-kali menyatakan ke Amerika Serikat bahwa Rusia ingin damai, tapi mereka tetap mengebom Ukraina. Saya yakin di balik layar, orang-orang Rusia sedang tertawa terbahak-bahak, kata Bro, sambil menambahkan bahwa ada beberapa klip media Rusia yang pada dasarnya menunjukkan Rusia mengejek Trump dan mudah tertipunya dia. Sepanjang 2025, Rusia mengaku ingin damai, namun terus meningkatkan eskalasi di Ukraina. Rusia menggunakan drone jarak jauh melawan Ukraina. Menurut laporan Russia Matters pada 13 Januari, Rusia meluncurkan 5.649 drone ke Ukraina pada Desember 2025. Jumlah itu sekitar 3 kali lipat dari 1.881 drone yang diluncurkan pada bulan Desember 2024. Selain kampanye udara, Putin juga meningkatkan eskalasi di darat. The Kiev Independent melaporkan bahwa Rusia ingin merekrut 400.000 tentara pada tahun 2026. Rusia telah menempatkan sekitar 700.000 personel militer di Ukraina, jumlah yang sangat besar dan jarang bisa disaingi militer lain di dunia. Di balik eskalasi dan upaya manipulasi Amerika Serikat oleh Putin, mulai tampak retakan yang menandakan keruntuhan. Mari mulai dari pengeluaran Rusia. Bro bilang Putin bisa menjaga pengeluaran besar saat perang, karena Putin memerintahkan bank swasta Rusia memberi pinjaman khusus ke kontraktor pertahanan agar produksi tetap berjalan. Selama 3 tahun terakhir, mereka mengumpulkan utang korporasi 250 miliar dolar. Ini tidak tercatat di pembukuan atau neraca pemerintah, tapi ada di neraca kontraktor pertahanan, kata Bro. Masalah dengan pinjaman, bahkan yang bersifat istimewa sekalipun, adalah bahwa pinjaman itu harus dibayar kembali pada suatu saat. Masuknya uang tunai dalam jumlah besar ke industri pertahanan Rusia memicu masa kejayaan selama beberapa tahun. Namun menurut Moscow Times, pada 26 Desember, puncak itu mungkin berakhir pada 2025. Media melaporkan pertumbuhan output industri 2025 diperkirakan 1% turun drastis dari 56% pada 2024. Pertumbuhan komputer, elektronik, transportasi, dan produk logam fabrikasi kini melambat.
Ini menandakan industri pertahanan kolektif Rusia mulai kekurangan dana untuk membuat produk yang dibutuhkan Putin. Perusahaan-perusahaan pertahanan ini juga tidak merekrut karyawan seperti sebelumnya. Pada September, Novaya Gazeta melaporkan Duma Negara Rusia menyatakan pada November 2024 pabrik militer Rusia akan kekurangan sekitar 400.000 pekerja. Gaji kontraktor pertahanan turun 10% sejak 2024 menurut laporan media tersebut. The Moscow Times melaporkan pada musim panas 2025 perusahaan pertahanan Rusia menawarkan 34.500 lowongan kerja turun dari 52.000 di periode sama tahun 2024. Gelembung itu belum pecah sekarang, tapi jarumnya makin dekat dan saat mengenainya, industri pertahanan yang didukung pinjaman bank swasta meragukan akan merasakan tekanannya. Bro menyebut Rusia melanggar semua aturan ekonomi modern dan kapitalis demi mempertahankan perang ini. Sekarang, 20% dari produk domestik bruto nasional hanyalah utang korporasi. Ini seperti Presiden Amerika Serikat memaksa bank swasta memberi pinjaman $5 triliun ke kontraktor pertahanan agar Amerika Serikat bisa menginvasi Meksiko. Setelah 3 tahun perang, kita cuma masuk 50 km ke Meksiko. Bro bilang itu bodoh. Ini juga berbahaya bagi Putin. Permainan seperti ini jelas mempengaruhi ekonomi Rusia secara keseluruhan. Menurut The New Voice of Ukraine, pada 6 Januari intelijen Ukraina yakin Rusia mengalami kesulitan keuangan berat hingga resesi hampir pasti terjadi. Resesi diperkirakan terjadi sebelum Juli 2026 jika tren saat ini berlanjut tanpa tanda perubahan. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, satu-satunya hal yang tampaknya bisa dilakukan Putin sekarang adalah meningkatkan eskalasi perang yang dia mulai. Karena menang adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki agar dia tidak mengalami nasib buruk secara tiba-tiba. Namun, usai perang, mungkin bukan rakyat Rusia biasa yang paling dikhawatirkan Putin karena ia mendekati akhir perang yang tak bisa dimenangkan. Para oligarki yang dia tunjuk bisa jadi penyebab kejatuhannya. Menurutmu, siapa korban dari utang korporasi yang diklaim Bro itu? Korban di sini maksudnya yang benar-benar diperhatikan oleh Putin. Korban-korbannya adalah para oligarki yang memiliki perusahaan pertahanan yang menerima pinjaman istimewa. Dengan keyakinan bahwa perang yang berlarut-larut hingga tahun 2026 itu akan selesai jauh sebelum waktu tersebut. Kini orang tidak tahu di mana risikonya atau siapa yang akan tersingkir dan jawabannya adalah oligarki Putin. Oligarki Putin adalah mereka yang memiliki saham di bank-bank yang akan bangkrut ini. Dan oligarki Putin juga yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan kontraktor pertahanan yang akan tersingkir. Jadi ketika semua ini runtuh, itu akan sangat buruk bagi Putin, pemerintahnya, dan ekonomi Rusia, kata Bro. Anda mungkin mengira kami akan mengatakan oligarki Putin akan menggulingkannya. Tidak, kami tidak akan melakukannya. Seperti yang dilaporkan oleh Chatham House pada Oktober 2023, Putin sudah mulai mengantisipasi masalah para oligarki yang dulunya setia berbalik melawannya melalui proses deprivatisasi bisnis Rusia yang memungkinkannya menempatkan generasi baru loyalis. Namun para oligarki baru ini lebih seperti manajer menengah daripada taipan bisnis. Itulah yang diinginkan Putin. Namun pendekatan itu datang dengan beberapa masalah, seperti yang dikatakan Chatham House. Deprivatisasi adalah pembongkaran institusi yang dikenal Rusia sejak Uni Soviet runtuh. Bagi diktator seperti Putin, itu berarti kontrol lebih besar. Namun, ini juga membuatnya dikelilingi orang-orang lemah secara politik yang hanya mengatakan apa yang ingin didengar Putin. Semakin uang mengalir, semakin banyak hambatan yang dihadapi, seperti yang sudah disebutkan. Kini, berbeda saat oligarki berbisnis, Putin memegang kendali penuh namun kehilangan akses pada suara-suara yang bisa memberitahu situasi sebenarnya di Rusia. Saat Putin membuat negaranya bangkrut, mereka yang sempat diuntungkan pun tak berani memintanya berhenti. Putin tidak mendapat informasi yang baik dan situasi ini tidak akan berubah, sehingga menimbulkan masalah besar bagi Rusia. Seperti kata Bro, di negara otoriter, penguasa mudah marah saat menerima kabar buruk, jadi orang-orang enggan memberikannya. Mereka memberitahunya apa yang ingin dia dengar, lalu orang-orang mulai mati. Hal yang paling sering terjadi pada tentara Rusia di perang Ukraina.
Pada 14 Januari, Ukraina menyatakan Rusia kehilangan sekitar 1.221.940 orang tewas, terluka, atau ditangkap sejak invasi Putin. Tahun 2025 menjadi tahun terburuk bagi Rusia soal korban jiwa jika klaim Ukraina benar. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, menyatakan pada Januari bahwa Rusia kehilangan tentara sebanyak yang mereka rekrut. Keseimbangan ini akan makin menguntungkan Ukraina karena pengganti Rusia yang kurang terlatih hanya mendapat pelatihan dasar dan harus menghadapi tembok drone Ukraina yang terus bertambah. Apakah Putin bahkan tahu semua ini? Atau dia sudah mengelilingi dirinya dengan penjilat sampai-sampai dia benar-benar mempercayainya? Saat Rusia mengklaim menguasai Kupiansk dan Pokrovsk, padahal kedua kota itu masih ada. Sulit mengetahui apakah masih ada yang bisa berkata jujur pada Putin, atau apakah dia ingin mendengarnya. Saat pemimpin Rusia mengarahkan negaranya membangun kekaisaran, namun gagal di rintangan awal. Jadi sekali lagi, yang bisa dilakukan Putin hanyalah meningkatkan serangan dengan lebih banyak bom, lebih banyak drone, lebih banyak tentara, dan lebih banyak kehancuran terhadap militer Rusia yang disebabkan oleh Ukraina. Jadi, di mana semua ini meninggalkan Putin? Apakah dia menghentikan perang Ukraina atau melanjutkannya? Putin tetap kalah. Menurut Jessica Ludwig dari Pusat Kepresidenan George W. Bush, pada Desember 2025 Putin membangun Leviathan masa perang di Rusia yang harus terus dipelihara. Hal ini juga terjadi di ekonomi. Sektor pertahanan Rusia mungkin melambat, tapi tetap jadi salah satu pemberi kerja terbesar. Selain jadi pilar ekonomi yang dibangun Putin 4 tahun terakhir, sektor pertahanan belum tentu berhenti meski perang usai hari ini. Rusia harus membangun ulang militer, tapi ekonominya sudah kewalahan dan hampir kehabisan uang. Artinya, Rusia akan berakhir sebagai kekuatan global yang katanya besar, tapi sebenarnya memiliki sangat sedikit kekuatan nyata. Namun, mungkin yang lebih mengkhawatirkan bagi Putin, seperti yang dikatakan Ludwig, adalah sejauh mana Rusia telah berusaha untuk mempertahankan pergantian tenaga kerja besar-besaran yang disebabkan oleh perang berdarah di Ukraina. Korupsi meluas di Rusia akibat pembayaran besar pada tentara. Ludwig menyebut kini ada jaringan janda hitam yang menikahi pria di Rusia, mengirim mereka ke Ukraina, dan kemudian mengklaim uang yang didapatkan pria-pria itu untuk diri mereka sendiri. Itu terdengar sensasional, tapi sebenarnya Rusia memakai narapidana untuk memperkuat militer. Hingga 180.000 dari mereka pada Januari 2025 menurut laporan Kiev Independent. Dan jumlahnya mungkin sekarang jauh lebih tinggi. Apa yang akan terjadi ketika para kriminal ini bersama ratusan ribu pria yang telah selamanya berubah oleh apa yang mereka lihat di Ukraina kembali ke rumah? Ludwig menyarankan kita mulai mendapat petunjuk karena sekitar 1.000 warga Rusia tewas atau terluka oleh tentara Rusia yang kembali dari Ukraina. Mengakhiri perang sekarang akan berarti masuknya secara besar-besaran pria-pria yang telah dibrutalisasi dan menjadi brutal kembali ke dalam masyarakat yang tampaknya sama sekali tidak siap untuk mendukung mereka. Ekonomi yang runtuh biasanya tidak menawarkan banyak pekerjaan bagi tentara yang kembali, apalagi pekerjaan yang membayar seperti apa yang mereka dapatkan saat bertempur di Ukraina. Mengakhiri perang akan jadi mimpi buruk bagi Putin, tapi alternatifnya adalah permainan akhir yang tak kunjung usai. Perang masih berlangsung, menyebabkan ratusan ribu hingga jutaan warga Rusia tewas atau terluka. Putin secara bertahap mengorbankan generasi pria Rusia dalam perang yang melelahkan. Jika Ukraina terus didukung Barat dan tetap di jalur, perang kemungkinan besar masih berlangsung, bahkan saat Putin wafat di usia 73 tahun. Meski Rusia menang di Ukraina, beberapa tahun ke depan negara itu tetap menghadapi kesulitan. Masalah ekonomi akan makin berat akibat banyak pria yang tewas. Angka kelahiran tetap rendah menurut Moskow Times, rekor terendah 200 tahun terjadi pada April 2025. Perluasan kekaisaran Rusia yang gemilang akan diikuti oleh masa panjang, di mana Rusia berusaha pulih dari bencana perang yang sama sekali tidak berjalan seperti yang diklaim oleh Putin. Putin juga perlu waspada terhadap ultranasionalis Rusia yang ingin menguasai Ukraina sepenuhnya.
Mereka cenderung bertindak saat melihat kelemahan pemimpin, jadi mempertahankan perang mencegah hal itu. Mungkin kini Putin hanya punya satu tujuan akhir, meningkatkan eskalasi hingga ia meninggal. Pemimpin Rusia itu berharap kematiannya damai, tanpa melibatkan jendela. Dia mungkin akan memperpanjang perang Ukraina hingga ajal menjemput, tanpa harus menanggung kekacauan yang ditimbulkannya. Masa depan Rusia dan Ukraina pun suram. Meski banyak tentara tewas, sekutu barat Ukraina tetap memberi dukungan besar. Inggris adalah salah satunya, dan mereka sedang mengembangkan rudal balistik yang bisa digunakan Ukraina untuk menghancurkan Rusia. Proyek ini disebut Project Nightfall, dan kamu bisa mengetahui semuanya jika menonton video kami. Jika kamu suka video ini, berlangganan The Military Show untuk analisis kondisi Rusia yang memburuk.